Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan Gemini dari tanggal 9 hingga tanggal 15 Mei 2022. Bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% secara personal ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, karena ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal ya. Dan energi untuk bacaan ini bisa vice versa, bila energi yang disampaikan, pesan yang disampaikan bukan milik kamu, ya bisa jadi itu milik seseorang atau situasi lingkungan pekerjaan yang dealing dengan kamu ya. Seseorang di sini bisa atasan, partner bisnis, partner kerja, atau bahkan bisa pasangan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu. Oke, untuk teman-teman Gemini, pertama-tama ya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat menunaikan lebaran buat teman-teman. Masih terasa ya hingga sekarang. Ya, semoga teman-teman diberikan kelimpahan kesehatan, kebahagiaan. Dan ya, untuk harapan-harapannya, kalaupun ada masalah, semoga mendapatkan solusi atau ya jalan keluar ya. Ya, itu aja ya untuk Gemini. Saya mulai dengan membacakan nama-nama kartu yang saya ambil. Ada Knight of Pentacles, Ten of Wands, Six of Wands, Two of Pentacles, Six of Cups, Five of Pentacles, Ten of Pentacles. Ya, saya ngelihat sebelumnya ya, beberapa di antara kamu memiliki beban yang sangat besar ya, ngerasa terblok, ngerasa terbatasi, nggak ada jalan keluar ya, khawatir akan masalah keuangan ya, berharap akan ada orang yang menolong ya, akan ada jalan keluar ya. Beberapa di antara kamu akan ketemu dengan orang lama, bisa dengan teman lama ya, atau dengan keluarga yang sebelum-sebelumnya belum pernah ketemu, ini ketemu ya, udah lama nggak ketemu. Nah, ini akan memberikan jalan keluar atau solusi untuk persoalan kamu ya. Kalau di sini saya ngelihat kamu harus bertindak. Kamu harus segera mengambil tindakan, keputusan berdasarkan prinsip logika, berpikir yang rasional dibandingkan menggunakan perasaan-perasaan yang gak nentu ya. Perasaan-perasaan yang gak nentu ini biasanya dibumbui dengan pikiran-pikiran negatif atau pesimisme. Nggak mungkin ada jalan keluar, nggak mungkin nggak akan ada solusi ya, gimana caranya ya. Itu adalah bumbu-bumbu pikiran negatif yang membuat kita pesimis, merasa nggak akan ada solusi, nggak akan ada jalan keluar untuk persoalan kita. Saya nggak tahu pasti ya apa masalah yang akan kamu dapatkan atau yang sudah kamu alami Gemini ya, karena saya melihat bacaan kamu berdasarkan zodiak secara general, bukan personal, tetapi berdasarkan kartu ini kamu akan memperoleh solusi untuk setiap persoalan apapun yang dealing dengan kamu ketika kamu bangkit berdiri ya, strong, gain the power gitu ya, miliki lagi kembali kekuatan rasa percaya diri tadi ya. Bertindaklah berdasarkan prinsip logika, gunakan pikiran kamu dibandingkan perasaan-perasaan yang gak menentu tadi deh ya. Kalau kita kekurangan keuangan atau kurang akses, kurang ini ya, ada masalah, itu kadang mengganggu rasa kepercayaan diri kita kan. Itu kadang membuat kita khawatir, membuat kita ragu akan adanya peluang, kesempatan atau solusi. Tapi ya kadang itu juga membuat kita jadi sentimental, sensitif ya, meragukan semua orang ya, meragukan niat baik orang juga ada ya. Beberapa di antara kamu ada nih yang meragukan niat baik orang ketika kamu dealing dengan seseorang yang ingin memberikan
perhatian sama kamu, memberikan akses, memberikan informasi. Ada juga beberapa di antara kamu, bahkan orang mau deket sama kamu, kamu langsung sense-nya different gitu ya. Kamu nge-sense itu apa nih maksudnya, tujuannya untuk apa nih, semacam itu di sini. Curiga itu ada gitu. Ya, curiga itu bagus sih ya kan, itu adalah self protection. Tapi kalau berlebihan, ya nggak balance dia kan, ini akan membuat kamu ngerasa ini akan membatasi diri kamu sendiri ya. Kamu membatasi diri kamu terhadap akses kesempatan-kesempatan atau terhadap ya kemungkinan-kemungkinan yang akan membawa kamu ke dalam situasi yang baru. Ya, ada beban, ada tanggung jawab yang besar yang kamu pikul. Kita nggak tahu ya kan, orang yang singgah atau tiba-tiba muncul di hadapan kita, ternyata bisa membantu kita nanti ke depan. Ya, cuma di sini saya ngelihat ada semacam self protection di dalam diri kamu sendiri gitu kan. Kamu nge-sense apa nih tujuan dia, apa maksudnya, ngapain dia deket-deket aku, semacam gitu ya. Ya, ada Knight of Pentacles dan juga Two of Pentacles. Ya, di dalam bekerja atau bidang yang kamu geluti sekarang, saya lihat ini harus bisa bersikap realistis nih. Ya, harus bisa juga memanage keuangan dengan baik, jangan bersikap impulsif di dalam melakukan pengeluaran. Ya, harus bisa pandai-pandai memanage ya. Karena untuk Knight of Pentacles-nya saya lihat ini ada sikap-sikap impulsif yang kadangkala ngedorong kamu untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya bisa membuat kamu nggak balance, keuangannya nggak balance. Ya, ketika keuangan nggak balance, emosi juga jadi nggak balance ya, nggak seimbang. Oke, ada Four of Wands dan juga Ten of Pentacles ya. Pada akhirnya dari pergulatan dari masalah yang kamu alami di sini, kamu akan memperoleh bantuan, kamu akan memperoleh berkat, kamu akan memperoleh solusi, kamu akan memperoleh kebahagiaan tadi, kamu akan memperoleh kekuatan kembali ya untuk kembali lagi bergairah ya, bergairah untuk bekerja menghadapi menata masa depan. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu kamu ya. Untuk Gemini, ya di sini the bottom of the deck kamu saya lihat adalah Page of Wands. Ya, ada kesempatan-kesempatan baik atau petunjuk-petunjuk baik yang akan kamu dapatkan di minggu ini ya. Cuman ada semacam kecurigaan tersendiri di dalam diri kamu ya. Kamu masih memantau, mengobservasi ya. Masih ada pikiran-pikiran negatif. Ini maksudnya apa? Semacam gitu ya. Ya, self protection. Seperti investigasi atau deteksi yang kamu lakukan ya. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Untuk memanfaatkan aku kah? Atau memberikan aku janji-janji palsu kah? Gitu ya. Kalau sesuatu yang nggak pasti, untuk apa? Gitu ya. Oke. Ada Ten of Wands, Knight of Swords, Queen of Swords, The Hangman, Page of Pentacles, Knight of Wands, The Magician. Ya, beberapa di antara kamu saya lihat ini ada nih yang menggunakan uang ini berkorban ya. Seperti pengorbanan, bisa jadi pengorbanan yang kalau kamu lakukan untuk kebahagiaan keluarga ya, untuk perayaan ya, dalam bentuk uang gitu. Sementara kamu sendiri pun masih juggling keuangannya gitu ya, tapi kamu lakukan pengorbanan tadi. Ya, dan ini yang membuat kamu ngerasa frustasi di kemudian hari. Ya, bisa jadi kamu udah memperoleh ini sebelumnya ya. Dan di minggu ini saya lihat ya, walaupun ada di sini permasalahan keuangan, ada rasa pesimis nih untuk solusi keuangan kamu ya, karir kamu, ada beban, ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sendiri gitu ya. Dan ada Knight of Swords di sini, dan di sini Knight of Pentacles ya. Knight of Swords, Knight of Pentacles ya.
Sebenarnya untuk energi kamu ya, ini adalah warrior. Ini juga itu Pentacles warrior, cekatan, energetik gitu ya, strong gitu ya. Energetik, kuat, berpendidikan, juga cekatan di dalam menyelesaikan pekerjaan. Sebesar apapun tugas tanggung jawab kamu di sini bisa kamu selesaikan dalam waktu yang singkat gitu. Tapi ini cenderung impulsif ya. Jadi kamu harus berhati-hati, memang harus detail gitu ya. Memang harus detail ini sepertinya di dalam bekerja gitu. Ya. Tetapi untuk energi kamu overall, saya ngelihat ini ada full moon in Sagittarius ya. Bagi kamu yang dealing dengan Sagittarius, atau bisa jadi kamu memiliki ascendant Sagittarius lebih strong di chart kamu, chart natal kamu ya. Saya ngelihat sepertinya kamu jangan terlalu membebani diri kamu untuk sesuatu pekerjaan atau masalah hidup itu detail banget gitu ya. Sekecil apapun kamu detail banget. Ada masalah sedikit dipanjangin, dilebarin gitu. Ibarat kita ini ya meneropong. Ya, kita dari kejauhan melihat gitu ya, pemandangan indah ya kan. Tapi nggak cukup, kita harus teropong, pakai teropong sampai sedetailnya. Nah, kadang masalah itu kalau kita terlalu detail itu makin banyak masalah. Kalau ada masalah juga sekecil apa itu, sekecil apapun itu kalau bisa dihilangkan. Kalau masalah besar kalau bisa dikecilkan kan gitu ya. Nah, kalau ada tugas atau tanggung jawab yang kelihatannya ini ya berat ya, kadang itu karena kita terlalu detail, terlalu bercabang-cabang, terlalu semua dirincikan. Itu bisa jadi membebani pikiran. Masalah juga seperti itu, terlalu dirincikan gitu. Kenapa nggak dilihat gambaran besarnya aja? Ya, ketika kita melihat sesuatu pemandangan dari kejauhan, ya, kita akan melihat dengan jelas sebenarnya pemandangan ini cukup indah, cukup sesimpel aja gitu ya. Simple aja tuh gitu ya. Penyelesaian untuk masalah ini simple aja tuh. Ibarat kalau kamu menemukan masalah nih ya, kamu kamu mundur 1 langkah untuk maju 2 langkah, seperti main catur ya. Harus ada sepertinya di sini pengorbanan yang kamu lakukan supaya maju 2 langkah ya. Oke, ada Queen of Swords ya, harus bijaksana nih ya. Bijaksana, belajar dari pengalaman, dan juga ada Magician. Gunakan energi kreativitas kamu. Berkorban untuk memperoleh sesuatu yang lebih. Ya, maju 1 langkah untuk mundur 1 langkah untuk bisa maju 2 langkah. Oke, saya akan buka spiritual guidance kamu ya. Untuk Gemini. Ya, rasa kekhawatiran, ketakutan itu wajar ya. Dan ya, kerugian pasti akan ada. Yang namanya kalau punya bisnis atau kamu trading ya, kamu main game contohnya, pasti ada menang kalahnya gitu ya. Tapi justru permainan semacam ini harusnya memberikan kita kelihayan ya, pengalaman supaya semakin lihai, semakin kreatif, semakin menemukan strategi-strategi baru. Gimana caranya ya supaya bisa melangkah 3 langkah, 4 langkah ya. Oh, berarti aku harus mundur 2 langkah, 1 langkah nih gitu ya. Oke, untuk Gemini spiritual guidance kamu yang pertama, stone in your path, get on top, stay balance, enjoy the view, keep going. Ya, tetaplah keep going ya. Teruslah bekerja, terus berproses di dalam diri kamu sendiri ya, juga bertahan, seimbangkan emosi pikiran kamu. Ini ibarat kamu sedang berdiri nih di atas wheel atau di atas bola ya. Bagaimana supaya kamu gak jatuh, padahal kaki ini berdiri sendiri, 1 kaki berdiri ya, tangan di atas dua-duanya nih gitu. Apa yang harus kamu lakukan adalah menyeimbangkan pikiran, fokus pikirannya ya. Ada semacam koneksi yang kamu lakukan di dalam diri kamu sendiri, koneksi terhadap jiwa kamu trust yourself, kamu percaya pada diri kamu sendiri bahwa kamu bisa mampu berdiri di atas bola sekalipun dengan kaki 1 ya. Nothing is impossible gitu.
Ya, nikmati view-nya, nikmati prosesnya gitu ya. Ya, mundur nih 2 langkah gitu. Ibarat kamu sedang duduk di atas di atas pegunungan, kamu memandang ke bawah dari kejauhan untuk melihat sebenarnya pokok permasalahannya di mana sih, gitu ya. Kamu akan menemukan sebenarnya masalah itu sesimpel aja, solusinya sesimpel aja. Kamu akan menemukan itu ketika kamu memiliki balance di sini. Ya, oke. Yang kedua ada open, it is the most simple things that make us the happiest. Ya, terbuka terhadap diri sendiri ya. Apa yang kurang dari diri kamu sendiri? Apa yang harus diperbaiki? Oh, kelemahanku di sini, kurangnya aku di sini gitu ya. Aku terlalu banyak bicara nih dibandingkan eksekusi. Ya, seharusnya aku shut up my mouth gitu. Banyak berdiam diri, merenung atau bertindak dibandingkan ngomong mulu gitu ya. Begini begono gitu ya kan, tapi nggak ada pembuktian. Ya, itu harus sepertinya aku ubah dari dalam diriku. Seperti itu tuh. Atau aku terlalu banyak mengkritiki sesuatu di lingkunganku, padahal aku tidak mengkritik diriku sendiri gitu ya. Jadi ini mungkin harus ada kejujuran di sini ya terhadap diri sendiri. Oke. Yang ketiga, a smile is always a little bit like turning on light ya. Dan tersenyumlah ya. Tersenyumlah setiap hari, afirmasikan di hal-hal positif di dalam diri kamu. Coba tersenyum. Ya, jangan karena ada masalah sedikit kamu merengut, ada kerjaan menumpuk gitu ya. Banyak kerjaan di sekolah atau di mana kamu bekerja, terus kamu langsung cemberut gitu ya. Coba afirmasikan diri kamu dengan hal-hal yang positif. Aku yakin dan percaya aku bisa menyelesaikan semuanya. Ya, karena aku adalah positivity. Ya. Sambil bermeditasi ya, atau berdoa gitu ya. Aku ingin tersenyum setiap hari. Ketika aku tersenyum, aku yakin ini akan meng-attract, akan menarik perhatian hal-hal di lingkunganku, apapun di lingkunganku akan ketarik nih ke aku. Positivity tadi akan ketarik juga ke aku ya. Ketika aku tersenyum, orang-orang juga akan balik tersenyum ke aku, dan itu akan memberikan kebahagiaan kepadaku. Wow. This is very wonderful. Ini bagus banget ya. Oke, demikian untuk game ini ya. Ibarat ya seperti itu ya. Mundur 1 langkah supaya bisa maju 2 langkah. Ini bisa dielaborasikan ya, itu ilustrasi. Harus berani nih, berani berkorban, berani bertindak, jangan cuman omong doang ibaratnya. Iya. Oke, demikian untuk game ini. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya bisa terkoneksi kita ya. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positif dan nilai motivasinya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.